Yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu kita memastikan komunikasi yang terjadi adalah kunci apabila kegiatan yang kita sampaikan dapat diterima, dipahami oleh lawan bicara. Bisa dari calon peserta, peserta itu sendiri, orang yang berkepentingan, atau lainnya. Ada 3 hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan fisik. Yang kedua, hambatan semantik. Yang ketiga, hambatan psikologi. Hambatan fisik biasanya disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan atau komunikator dengan komunikan. Contoh, gangguan sinyal, cuaca tidak bersahabat, gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Ada trik-trik yang bisa kita lakukan, bisa melakukan atau menumbuhkan kreativitas apabila kita menghadapi kondisi tersebut. Lakukan pengulangan komunikasi yang secara berulang ketika kita telah melewati kondisi tersebut. Informasikan kondisi yang akan terjadi kepada peserta supaya clear direction. Yang kedua, hambatan semantik. Terkadang dalam berkomunikasi ada gangguan kata yang punya arti ganda, tidak jelas, berbelit-belit. Situasi seperti ini bisa menjadi hambatan besar dalam komunikasi efektif. Karena sebuah proses komunikasi akan mencapai kesamaan makna ketika hambatan semantik terjadi, bisa kemungkinan komunikan akan memiliki persepsi atau pandangan dan pemikiran yang berbeda dengan apa yang diharapkan komunikator. Caranya, sederhanakan bahasa yang digunakan agar mudah dipahami oleh lawan bicara. Hindari terlalu sering menggunakan bahasa asing yang tidak mudah dipahami oleh lawan bicara. Ketiga, hambatan psikologi. Dalam komunikasi efektif, bentuk hambatan psikologis dan sosial sangat mungkin terjadi. Misalnya perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, ataupun pandangan, juga hal lainnya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan antara komunikator dan komunikan punya cara berbeda dalam memandang suatu hal. Caranya, yang pertama kita gali informasi lebih dalam. Lebih banyak, lebih baik. Terkait nilai, harapan, keyakinan, pandangan, dan lain sebagainya dari si komunikan atau lawan bicara. Kita bisa menyimak sebagai isi pesan juga berupakan noise. Misalnya nih, menerima pesan hanya melihat isi pesan dengan mengabaikan faktor lainnya, seperti raut wajah, situasi, ekspresi wajah, nada bicara, serta emotikon. Pastikan isi pesan dan gestur tubuh sesuai agar terdapat kesesuaian yang disampaikan untuk maksud yang diinginkan dapat diterima oleh peserta. Selain hambatan yang mungkin terjadi, kita juga bisa mempelajari cara melakukan komunikasi yang efektif. Ada beberapa komunikasi yang efektif yang bisa kita sebut RIS. Ada 5, yaitu yang pertama respect, yang kedua empati, yang ketiga rebel, yang keempat authority, yang kelima humble. Dengan menerapkan 5 prinsip komunikasi efektif, kita bisa meningkatkan kualitas komunikasi kita dengan orang lain, juga menciptakan hubungan yang harmonis, juga produktif. Terutama dalam memperluas networking atas produk yang akan kita pasarkan. Pertama, respect. Menghormati lawan bicara dan menghindari bahasa yang kasar, seperti sindiran, pujian berlebihan, menghindari penggunaan kata perintah, itu tidak boleh ya. Marketer dapat melakukan profiling lawan bicara agar mudah menanggapi karakter lawan bicara dengan tepat. Yang kedua, empati. Memahami dan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh lawan bicara, serta kita mau mendengar, juga menerima umpan balik. Lakukan cara mirroring yang disampaikan kepada lawan bicara dengan komunikasi yang persuasif. Yang ketiga, audible. Pesan dengan bahasa atau simbol yang mudah dimengerti oleh lawan bicara, serta kita pastikan apakah pesan kita telah diterima dengan baik atau malah sebaliknya, tidak diterima dengan baik. Yang keempat, clarity. Kita harus bisa menjelaskan pesan secara jelas, memberikan informasi yang paling penting, sehingga bisa menciptakan kepercayaan dari lawan bicara. Pastikan juga memberikan umpan balik dengan menjadi pendengar yang baik. Yang kelima, humble. Bersikap rendah hati, tidak sombong, mengakui kesalahan, memaafkan, lemah lembut, dalam sikap dan tutur kata, juga mengutamakan kepentingan yang lebih besar.
Kita harus menampilkan sikap positif, juga jangan pernah pantang menyerah. Dengan sabar, memberikan respon yang ditunjukkan kepada lawan bicara, sehingga lawan bicara merasa aman dan nyaman. Teman-teman, mari bersama-sama kita lihat video berikut ini. Ara tahu pengajaran dari cerita tu? Tahu. Kita jangan jadi macam katak bawah tempurung. Kita kena ambil tahu hal sekeliling. Dan apa lagi? Dan sedia untuk menerima perubahan. Kalau tidak, nanti ketinggalan. Kalau kata ikut cakap kancil, dah tentu selamat. Kan lagi? Iyalah tu. Ara, Aris, cepat siap. Boleh gerak awal sikit. Pengajaran kata dalam tempurung kadang sering ditemui saat melakukan kegiatan marketing dan networking. Jawaban utamanya adalah masalah komunikasi dari diri kita sendiri yang timbul karena faktor dalam komunikasi ada 3. Masih ingat? Yang pertama, hambatan fisik. Yang kedua, hambatan semantik. Yang ketiga, hambatan psikologi. Peribahasa kata dalam tempurung menggambarkan seseorang yang tidak mampu memahami hal-hal di luar lingkungannya sendiri. Biasanya enggan keluar dari zona nyaman. Keterbatasan pemahaman tersebut bisa disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya minat untuk belajar hal-hal baru. Ada sikap penolakan terhadap pemikiran yang berbeda. Wah, jangan sampai kita fixed mindset, suka menggerutu, mengeluh, dan hal-hal negatif lainnya. Akibatnya apa? Orang yang disebut sebagai kata dalam tempurung atau bahasa kekiniannya open mind, dalam tugas kesehariannya sering kita temui. Saat kita melakukan pendekatan dengan suatu target, kita disibukkan dengan pemikiran dan pemahaman kita sendiri, tanpa kita mau menggali informasi lebih banyak akan kebutuhan target yang akan kita peroleh. Oleh karena itu, dibutuhkan growth mindset dengan mengetahui tujuan dalam kita bekerja, menjalankan proses yang terbaik sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal. Karena pekerjaan kita sangat gampang dikorelasikan dengan ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pekerja di Indonesia dan keluarganya. Teman-teman, 2 agenda pembelajaran yang telah saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selanjutnya, di agenda pembelajaran ketiga, kuasai pasar atau target akan dipaparkan oleh Irsan Sigma Octavian.